Halo semuanya, salam kenal. Saya Ika Angga Abdiarta dari jurusan Hotel Manajemen, program 2 tahun. Di sini saya membuat video presentasi terkait 3 tokoh entrepreneur yang telah sukses. Yang pertama, Iben MA. Nama usaha Sambal Bakar Indonesia, sebuah restoran kuliner Indonesia dengan konsep unik dan menu sambal bakar khas. Nama founder, Benjamin Master Adi Surya, yang lebih dikenal dengan Iben MA, adalah founder dari Sambal Bakar Indonesia. Kisah inspirasi founder berawal dari kantor ke dunia digital. Iben MA dulunya bekerja kantoran. Ia memulai karir sebagai content creator di TikTok sejak Desember 2019. Lalu memutuskan resign pada Desember 2021 untuk fokus penuh ke konten digital. Engagement follower jadi cikal bakal usaha yang mengadakan sayembara online dengan tegar Iben bikin restoran. Mengajak follower untuk memberi ide bisnis kuliner. Ia tertarik kemudian diwujudkan menjadi restoran sambal bakar Indonesia. Grand opening fenomenal. Saat dibuka pada Juli 2022, restoran ini kedatangan hingga 3.000 pengunjung per hari. Memaksa melakukan restock berulang kali karena permintaan yang luar biasa. Prestasi cepat, masuk Forbes dan raih perdanaan besar. Keberhasilan usaha ini membawa Iben MA masuk Forbes 30 under 30 usia 2025 di kategori Arts, Food and Drink. Selain itu, restoran ini juga berhasil meraih perdana awal pre-seed funding sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliar untuk ekspansi usaha. Integritas dan kualitas tenaga. Sambal Bakar Indonesia juga mendapatkan sertifikat halal MUI, menegaskan komitmennya terhadap kualitas makanan dan kebersihan proses produksi. Ekspansi pesat. Kini restoran ini telah berkembang menjadi 28 cabang di berbagai wilayah Indonesia. Nilai entrepreneurial yang bisa diambil. Keberanian berubah dan bertindak, meninggal pekerjaan stabil untuk mengejar position dan peluang baru. Inovasi berbasis pelanggan. Ide usaha muncul dari interaksi dan kolaborasi dengan followers. Respon cepat terhadap pasar, menjawab permintaan tinggi saat pembukaan serta adaptasi produk. Memanfaatkan kekuatan digital menggunakan media sosial sebagai desain promosi dan riset pasar. Membangun kepercayaan dan kredibilitas. Sertifikat halal menunjukkan pelayanan yang standar tinggi. Visi ekspansi strategis, dari satu outlet jadi puluhan cabang dan menarik investor besar. Yang kedua, saya ambil Rio Kintaro. Nama usaha dan founder. Nama usaha Tejap Nyonya Kaya atau Cap Nyonya Kaya, sebuah brand minuman jamu modern dengan rasa lebih baik dan rasa lebih enak dan tidak pahit. Founder Rio Kintaro sendiri yang memulai usaha sejak usia sangat muda, didukung oleh sang ayah, Christopher Sebastian. Christopher adalah pendiri dan CEO Maku Group dan juga mentor penting bagi Rio dalam menjalankan bisnis. Kisah inspiratif founder mendirikan usaha. 1. Awal perjuangan dan kegagalan pertama. Pada saat ulang tahunnya yang ke-7, Rio mendapatkan hadiah dari ayahnya berupa gerobak ayam crispy. Sayangnya usaha tersebut hanya bertahan 2-3 hari karena kendala waktu dan fokus sekolah. Eksperimen usaha selanjutnya. Usaha kedua dilakukan dengan menjual susu segar dari dalam mobil Lexus orang tuanya. Usaha ini berjalan lebih lama tapi akhirnya ditutup karena susu cepat basi. Sukses dengan ide jamu yang kekinian. Dari pengalaman pribadinya yang tidak menyukai jamu karena rasanya pahit, Rio menginisiasi ide membuat jamu yang enak dan tetap sehat. Hasilnya lahir Tejap Nyonya Kaya dengan
resep jamu yang ringan dan mudah diterima banyak kalangan, terutama anak muda. Modal dari konten digital. Modal untuk usaha tersebut berasal dari AdSense, YouTube, dan endorsement. Ia juga aktif membuat konten kreatif di YouTube, TikTok, Instagram untuk mempromosikan produknya. Skala bisnis dan prestasi. Dijab Nyonya Kaya ini memiliki beberapa gerai di Gading Serpong, Tangerang. Contohnya Ruko Madison Grade dan Magyar Grade. Omsetnya sekitaran miliaran rupiah per tahun. Rio juga sukses menoreh prestasi sebagai runner-up Short Edge Asia Young Entrepreneur X Factor 2025. Nilai-nilai entrepreneurship yang bisa dipetik. Mental pantang menyerah. Dari kegagalan usaha ayam crispy dan susu basi, Rio belajar bangkit dan terus mencoba ide baru sampai menemukan model usaha yang tepat. Pemikiran visioner sejak dini. Kini di usia muda ia memahami bahwa kegagalan itu bagian dari proses dan justru menghasilkan pengalaman yang berharga. Pernyataannya, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depanku. Yang ketiga saya ambil Prilly Latukonsina. Nama usaha dan nama founder. Semua usaha di bawah secara jelas didirikan dan dikelola oleh Prilly Latukonsina. Really Kick, bisnis toko kue, didirikan di Balikpapan tahun 2017. Bebeli Bakri, toko kue di Depok, kolaborasi dengan Laudia Cynthia Bella sekitar 2018. La Jole Bakery Kal, toko roti dan kafe dibuka tahun 2023. Dan masih banyak lainnya. Kisah inspiratif sang founder. Prilly memulai dengan passion, misalnya suka masak, sehingga cikal bakal Really Kick dan Bebeli Bakri lahir dari kegemaran di bidang kuliner. Keberagaman ide bisnis menunjukkan kepiawaian membawa tren dan kuliner pedas, roti kekinian, suplemen, fashion, hingga produksi film dan olahraga. Pendekatan hands-on, contohnya di Rebel Princess, dia terlibat mulai dari desain, pemulihan bahan hingga pemasaran. Ia juga memanfaatkan branding personal seperti dengan ILY Gold, menggabungkan kecintaannya dengan aksesori dengan peluang bisnis logam mulia. Pendiri Sinemaku Pictures bukan semata melestarikan karir artis, tapi menunjukkan keberanian berinovasi dalam industri kreatif. Nilai entrepreneurial yang bisa dipetik. Diversifikasi bisnis, tidak hanya berfokus di satu sektor, tapi coba kuliner, fashion, kecantikan, perhiasan, hiburan, olahraga, dan sosial. Keberanian eksekusi, tidak sekedar ide, dia benar-benar turun tangan seperti saat mengelola Rebel Princess secara langsung. Memanfaatkan branding personal, menggunakan citra dan pengaruhnya untuk membangun branding seperti ILY Gold dengan berdekatan emosional, atau ILY I love you. Responsif terhadap tren, meluncurkan usaha sesuai perkembangan pasar, misalnya LA Joy ketika roti dan kafe tengah digandrungi, atau Before After Me saat suplemen kecantikan naik daun.
Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.